secara khusus pada surah Al-A'raf 157. Saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan kami doakan, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hazika Wafa akan membahas tentang Elia Myron, yang akhir-akhir ini viral di media sosial. Dalam podcast Dr. Richard Lee, Elia Myron mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang apologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apologi berasal dari bahasa Yunani yang mengandung makna pembelaan. Dengan kata lain, tugas seorang apologi adalah melakukan pembelaan dalam merespon tuduhan kepada agamanya tersebut. Hal itulah yang Elia katakan kepada Dr. Richard, ketika ditanya siapa sebenarnya Elia Myron tersebut. Saya pengen tahu dulu, siapa sih kamu itu? Bapak pendeta? Pastor, frater? Bukan, saya itu seorang apologet. Apologet itu apa? Apologet itu, apologis itu yang memberi pertanggungjawaban iman. Oh. Nah, jadi kalau penginjil itu kan hanya sekedar memberitakan Injil. Tapi kalau apologet itu menjawab tuduhan-tuduhan atas serangan iman kekristenan, seperti yang dilakukan para rasul. Gitu. Oke. What are you? Kamu apa? Kristen Katolik? Oh, aku Protestan. Protestan. Beberapa hari setelah tampil dalam podcast Dr. Richard, Elia Myron kembali membuat heboh warganet khususnya umat muslim. Dalam unggahan di akun sosial media miliknya, Elia mengatakan bahwa isi surat Al-A'raf ayat 157 tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dapat berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Lebih lanjut, Elia bahkan berani menyampaikan bahwa Kementerian Agama harus merevisi kitab suci Al-Quran tersebut. Situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157. Saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua, sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid, tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Pernyataan Elia yang berani mengkritik isi Al-Quran jelas membuat umat muslim geram, bukan hanya dari kalangan ulama, namun masyarakat umum hingga selebritis juga geram dengan kelakuan Elia tersebut. Salah satunya datang dari artis Bunda Korla. Ia secara jelas menyampaikan bahwa Elia tidak usah berbicara tentang apa yang dia tidak pahami. Baca Al-Quran dan buktikan. Begitu. Jadi nggak sembarang ungkap gitu. Udahlah, nggak usah bahas-bahas begitu-gitulah. Ya, kalau kita nggak paham Al-Quran, hentikan. Kalau kita nggak paham Injil, hentikan. Udah ada bidangnya, udah ada toko-toko agama. Kalau masih nanggung-nanggung ilmu kita belum sekuat apapun, nggak usah banyak bicara, nggak usah berkomentar yang aneh-aneh. Selain Bunda Korla, artis Deddy Corbuzier juga ikut angkat bicara soal viralnya pernyataan dari tiktokers Elia Myron yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Menurutnya Elia Myron cenderung membandingkan antara satu agama dengan yang lainnya. Hal tersebut seolah ingin memecah belah bangsa dengan agama yang mereka anut. Elia Myron, ini saya gatal kalau ini, ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa, saya masih bisa terima. Karena dari berbagai bintang tamu yang saya undang tentang genosida ini, ada yang mengatakan ini agama, ini perang agama. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Pendapatnya beda-beda, opininya beda-beda. Jadi ketika Anda ngomong itu, saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive.
Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Masalah agama ini sensitif. Saya juga nggak suka bicarain tentang masalah agama. Dan kata-kata Anda itu bahkan bukan komedi loh, bukan jokes loh. Kalau zaman dulu tuh ya, agama A dan agama B itu jadi komedi. Ya kan, ada jokes pastor, ustadz, ada. Kalau sekarang pun kadang-kadang ada yang menggunakan agama jadi komedi. Itu pun ya sensitif. Dan itu pun ada yang pro dan ada kontra. Anda enggak. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6, Anda pasti nggak ngerti ya, ditulis lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu, agama gua. Ya dibanding-bandingkan. Ini kayak bapak-bapak gang ngebandingin anaknya sama anak orang lain. Anda itu cowok, jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Jadi sebelum Anda beropini, pahami dulu kondisinya dan jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Jadi don't pick and don't choose data that only supports the way you think. Masalah agama, masuk ke kamar orang lain, menjelek-jelekan kamar orang lain, Anda sudah salah kamar. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela Semoga haram, video boleh. ini Kita bermanfaat tuntas bagi dengan kita masalah semua toleransi dan itu tuntas. menambah tingkat keimanan Kita punya kita ayat lakum kepada dinukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.